Bismillahirrahmanirrahim. مسجد أصحاب الكهف منن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala bentuk karunia dan kenikmatan baik secara lahir maupun batin. Qala Allah Ta'ala wa asbaqu alaikum ni'amahu zahiratu wa batinah. Dan Dia Allah telah mencurahkan untuk kalian kenikmatan-kenikmatannya lahir dan batin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua kaum muslimin yang senantiasa mencintai sunnah-sunnahnya. Marilah kita bersama-sama menjaga kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita akan punya mental untuk waspada dan mawas diri sehingga dapat melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan dengan takwalah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu akan terasa lambat apabila kita tidak menyadarinya, dan akan terasa begitu cepat berlalu jika kita menyadarinya. Ramadan tinggal beberapa pekan lagi. Bulan Sya'ban sudah separuhnya kita jalani. Banyak orang melalaikan bulan Sya'ban, padahal bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa, memiliki beberapa keutamaan. Semoga kita tidak termasuk orang yang melalaikan bulan Sya'ban sehingga tidak terkejut saat Ramadan tiba. Rasulullah SAW dalam memuliakan bulan Sya'ban adalah dengan banyak berpuasa. Sebagaimana kisah yang diceritakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW istakmala siyama syahri illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyama min fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau SAW berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Adapun alasan kenapa Rasulullah SAW memuliakan dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang paling dekat
dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memperhatikan Rasulullah ketika datang bulan Sya'ban, memperbanyak puasa. Tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka ditanyakanlah, ada apa gerangan wahai Rasulullah sehingga Anda memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, puasa yang tidak pernah Rasul lakukan sebanyak itu selain bulan Sya'ban? Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan ini dengan dua alasan. Pertama, beliau SAW mengatakan, "Dzalika syahru yaqfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Banyak manusia yang memporsir ibadah di bulan Rajab, seolah-olah dengan berlalunya bulan Rajab maka tiba waktunya untuk istirahat sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wa wasaru turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin uhibbu ayurfa amali wa ana sha'im. Dia adalah bulan yang diangkatnya amal-amal kepada Allah. Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan aku senang jika amalku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hal tersebut juga mengingatkan kita tentang alasan mengapa beliau SAW berpuasa Senin Kamis. Beliau menjelaskan alasannya adalah karena hari-hari tersebut adalah waktu diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentang sholat lail sebagai sholat yang paling afdol setelah sholat wajib, karena pada waktu lail, pada waktu malam, banyak manusia yang lalai. Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, afsus salam, at'imu ta'am, wa sallu arham, wa sallu fil lail, wa nasu niyamu qad tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari saat manusia tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Ad-Darimi. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Bulan Sya'ban ini merupakan momen-momen terakhir untuk seseorang yang punya utang puasa. Bersegeralah membayarnya. Jangan sampai ketika Ramadan tiba masih memiliki utang puasa, sehingga digolongkan sebagai mufarid, golongan yang lalai, kecuali yang ada udzur. Khususnya bagi muslimah yang masih belum selesai mengqadha puasa Ramadan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan wa mastati'u an uqdiya illa fi Sya'ban. Qala Yahya, asuklu minan nabi aw bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mempunyai tanggungan utang puasa Ramadan. Saya tidak mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Menurut Yahya, Aisyah mengqadha di bulan Sya'ban dikarenakan dia sibuk melayani Nabi Muhammad SAW. Hadis muttafaqun alaih. Jemaah rahimakumullah, para salaf memahami bahwa tidak hanya puasa yang harus kita biasakan sebelum datangnya Ramadan, tetapi juga mereka memperbanyak membaca Al-Quran, merutinkan Al-Quran setiap hari, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan lebih mudah meningkatkan bacaan Quran
lebih mudah menghafalkan Al-Quran. Seorang tabi'in Salamah bin Tahlil rahimahullah mengatakan, kana yuqalu Sya'ban sahrul qura. Dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan membaca Al-Quran. Begitu juga yang dilakukan Amr bin Qais rahimahullah. Ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya, menutup tempat jual belinya, sehingga lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran. Adapun amalan bulan Sya'ban berikutnya adalah memperbanyak ibadah dan amal soleh secara umum, baik menggiatkan sholat sunat rawatib, sedekah, zakat mal, dan lain-lain. Ingat perkataan Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, sahru Rajab sahru zati, wa sahru Sya'ban sahru syaqi zati, wa sahru Ramadan sahru hasuduz zati. Bulan Rajab saatnya menanam, bulan Sya'ban saatnya menyirami tanaman, bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Beliau juga mengatakan bulan Rajab seperti angin, bulan Sya'ban bagaikan mendung, dan bulan Ramadan bagaikan hujan. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, lalu tidak menyirami tanamannya di bulan Sya'ban, maka jangan harap ia bisa menuai hasil di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk dapat senantiasa melakukan ketaatan di bulan Sya'ban yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam pendakian di bulan Sya'ban ini, mari kita perbanyak istighfar. Kita basahi lidah kita dengan merutinkan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampunilah saya ya Allah, ampunilah saya ya Allah, dengan terus menerus zikir lisan, meminta ampun atas segala dosa-dosa, lebih-lebih dosa hati yang tidak kasat mata seperti ujub, takabur, riya, dan sum'ah. Biasanya dosa hati itu lebih banyak daripada dosa tubuh. Setiap orang yang beriman hendaknya mempersiapkan diri lahir dan batin dalam menghadapi bulan Ramadan, sebagaimana petani menyiapkan air dalam menghadapi musim kering. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjaga kita istiqomah di jalannya. Kita memohon ampunan Allah dan rahmatnya. Kita mohon kebaikan dunia dan akhirat, dan masuk ke dalam surganya. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Qidam baqa mukhalafatuhu lil hawa